Yang pertama, agama dan kebudayaan adalah merupakan segala sesuatu yang didapatkan atau bersumber dari Tuhan. Sedangkan kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh cipta rasa dan karsa dari manusia. Secara epistemologi, agama merupakan sesuatu yang mengikat pada diri manusia. Agama juga tidak bisa lepas dari manusia. Kebudayaan adalah sebagai suatu sistem budaya masyarakat di mana kemunculannya itu diperoleh melalui proses belajar baik itu formal maupun informal. Yang kedua, manusia menciptakan budaya sebagai usaha untuk mempertahankan hidupnya. Karena dengan kebudayaan manusia akan mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Dengan kebudayaan kehidupan keagamaan merupakan pembahasan yang menarik. Dalam agama merupakan rahmat bagi semesta alam. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan ideal, yaitu wujud kedua dari kebudayaan yang sering disebut sistem sosial. Mengenai kelakuan berpola dari manusia sendiri, sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi perhubungan dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun. Wujud ketiga kebudayaan disebut kebudayaan fisik dari aktivitas perbuatan dan jariah manusia dalam masyarakat, maka sifatnya paling konkret. Wujud itu dapat kita sebut sebagai adat-adat kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengaturan kelakuan. Suatu contoh dari adat ialah aturan sopan santun dapat dibagi lebih dalam 4 tingkat, yaitu tingkat nilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum, dan tingkat aturan khusus. Contoh dari suatu nilai budaya terutama dalam masyarakat adalah konsepsi yang bernilai tinggi. Kebudayaan menurut Goneung adalah kumpulan pemahaman dari individu-individu anggota masyarakat di mana setiap individu memiliki kecenderungan hubungan sesuai dengan pemahaman bersama dalam kelompoknya. Dengan demikian, teori kebudayaan harus dapat menjelaskan proses-proses yang mengurangi atau menambahkan perbedaan di antara individu pemahaman dan hubungan tersebut. Karena agama dan kebudayaan merupakan suatu kepercayaan tertentu yang dianut sebagai besar masyarakat merupakan tuntunan hidup. Agama menyangkut kepercayaan-kepercayaan yang benar, merupakan masalah sosial yang pada saat ini senantiasa ditemukan dalam setiap masyarakat manusia. Karena itu, dalam pandangan sosiologis, agama fungsi menunjukkan konsepsi agama tersebut. Kebudayaan sebagai hasil ciptaannya, kebudayaan juga memberikan aturan bagi manusia dalam mengelola lingkungan dengan teknologi. Hasil ciptaannya berbagai macam kekuatan manusia harus menghadapi kekuatan alam dan kekuatan-kekuatan yang lain. Selain itu, manusia memerlukan kepuasan yang baik secara spiritual maupun material. Kebudayaan masyarakat sebagai besar dipengaruhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Pengertian pranata dan kebudayaan adalah sistem norma atau aturan-aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat pranata yang khususnya lembaga kemasyarakatan, merupakan terjemahan langsung dari istilah asing, social institute. Karena pengertian lembaga lebih menunjuk pada suatu bentuk dan sekaligus juga mengandung pengertian-pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu. Pranata adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat. Menurut Koejana-Ningrat, lembaga sosial atau pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas khusus dalam kehidupan masyarakat.
Dalam kebudayaan manusia dapat dimengerti dengan nilai-nilai budaya terdiri dari konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagai warga masyarakat mengenai hal-hal sistem budaya biasanya berfungsi sebagai nilai tertinggi bagi kelakuan manusia yang lebih konkret, sebagai bagian dari adat istiadat dan wujud ideal dari kebudayaan. Sistem nilai budaya seolah-olah berada di luar masyarakat yang bersangkutan pada para individu. Contoh-contoh dari sistem nilai budaya yang biasanya terdapat pada individu-individu tertentu, misalnya sikap congkak dalam hal yang menghadapi orang lain yang berkedudukan sebagai bawahan suatu sikap tertentu. Kemudian, mengenai masalah dalam kebudayaan yang memandang penting dalam kehidupan manusia. Dalam agama dan budaya adalah dua hal yang saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Nilai kehidupan naluri beragama dimiliki oleh setiap manusia, namun sebagian di antaranya tidak mampu melaksanakan naluri tersebut dengan baik, sehingga kehidupannya sengsara. Namun hidup sengsara dalam pandangan teologis adalah bersifat relatif dalam memandang kehidupan dunia penuh hikmah yang mendalam untuk dijalani. Nilai kehidupan bagi manusia ada yang bersifat duniawi dan ukrawi. Kehidupan duniawi diakui sebagai tempat meniti jalan ke akhirat. Dua macam kehidupan menjadi patron nilai-nilai masyarakat berdasarkan peradaban mereka dan pemahamannya terhadap ajaran agama. Dan nilai sosial budaya lokal mengandung nilai sosial ini dipahami dari masyarakat membentuk pergaulan hidup bersama. Mereka saling membantu dalam kebaikan dan mengingatkan bahwa kebahagiaan manusia terkait pula pada hubungannya dengan sesamanya. Kebudayaan dapat diteruskan secara sosial dengan pelajaran. Penerus kebudayaan dapat dilakukan dengan cara horizontal dan vertikal. Penerusan secara horizontal dilakukan terhadap suatu generasi dan biasanya secara lisan. Sedangkan penerus vertikal dilakukan antara generasi dengan jalan melalui tulisan liter dengan daya ingat yang tinggi. Manusia mampu menyimpan pengalaman sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain. Menurut pendapat seorang ahli menjelaskan bahwa suatu sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia, membagi nilai menjadi 3 bagian, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Agama dan kebudayaan saling mempengaruhi satu sama lain. Agama mempengaruhi kebudayaan kelompok masyarakat dan suku bangsa. Kebudayaan cenderung berubah-ubah yang berimplikasi pada keaslian agama sehingga menghasilkan penafsiran berlainan. Salah satu agenda besar dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan dan membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara dan umat beragama. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan ke arah keutuhan dan kesejahteraan adalah masalah kerukunan sosial, termasuk di dalamnya hubungan antara agama dan kerukunan hidup umat beragama. Persoalan ini semakin maju karena pendapat serangkaian kondisi sosial yang menyuburkan konflik sehingga terganggu kebersamaan dalam membangun keadaan yang lebih dinamis dan kondusif. Terima kasih.